Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam Pak Tik. Nggih. Mana kabarnya Pak Puji? Sehat Pak Puji? Alhamdulillah. Ini ya Bapak. Nggih. Ini kelihatannya Pak Puji, saya lihat ini. Mungkin habis gajian Pak Puji ya. Tos mau jenengan iki. Gajian ya. Mungkin cadangan amunisi masih penuh, jadi kelihatannya cerah ceria. Semoga bahagia semua Pak Puji, kita semua berbahagia di sini. Siap. Dan merasa senang lah pada keadaan situasi ini. Nggih. Pak Puji, saya selaku supervisor ingin Pak Puji ingin mengkonfirmasi jenengan bagian mana nanti yang Bapak inginnya saya mengamati, di bagian mana Pak? Nggih, Pak, kami setelah lihat jadwal dari kegiatan lokal ini, saya coba dilihat tentang kompetensi hadir sepenuhnya, Pak. Baiklah Pak Puji, mungkin bisa dimulai. Siapa yang mau sebagai cucinya, sebagai yang mau dikonfirmasi, monggo. Kemarin sudah izin ke kepala sekolah. Nah, ternyata Bapak sekolah menyarankan Bapak sekolah sendiri yang akan jadi partner saya nanti yang gitu. Nah, nanti kita ke ruangan Bapak kepala sekolah nggih. Monggo. Monggo Pak. Derek saya. Nggih, monggo. Nggih. Nah, ini Pak, Bapak Kepala Sekolah, ini kenalkan ini Pak Tik dari pengajar penggerak saya Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sutekno, supervisor dari pengajar praktik. Sudah saya sering dengar namanya Pak Tik, ini tokoh terkenal di Bojonegoro Selatan. Iya. Pak Puji, saya akan dimulai. Terima kasih. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah. Selamat siang Pak Puji. Yang kemarin kami sampaikan kita ada materi di CGP yaitu tentang coaching. Hari ini Pak Tik sudah hadir untuk melihat kompetensi saya. Gitu. Bapak Kepala Sekolah, mungkin sebelum kita masuk ke beberapa diskusi, mungkin ada yang disampaikan mungkin Bapak. Mungkin langsung saja Pak Puji ya, karena ini nanti saya juga ada jadwal di tempat lain. Langsung saja Pak Puji. Bapak mungkin ada yang bisa disampaikan untuk kegiatan ini Pak. Gini Pak Puji ya, seperti yang sering saya bahas dengan guru-guru yang lain juga. Ini kan sekarang kita dituntut untuk menerapkan kurikulum merdeka mulai ajaran baru ini. Nah itu saya masih kebingungan Pak Puji sebagai kepala sekolah. Saya juga sudah ketemu kurikulum kemarin membahas terkait penerapan kurikulum merdeka ini. Saya kok belum itu, yang masih saya bingungkan mulai dari mana. Karena guru-guru kita jenengan tahu sendiri bahwa belum ada yang ikut program guru penggerak, paling cuma ya diklat-diklat online hanya sekilas terkait kurikulum merdeka. Nah ini saya masih bingung di situ Pak Puji. Jadi tujuan kita nanti tentang kurikulum merdeka Bapak Jadi keresahan Bapak di ini mau menerapkan kurikulum merdeka, tetapi SDM kita yang belum cukup gitu Pak Nah, mungkin selain online, mungkin ada ada diklat untuk Bapak guru Pak? Nah itu belum, tapi rencana saya 1 atau 2 minggu ini nanti saya menyuruh kurikulum untuk mengagendakan diklat atau workshop lah sekalian workshop diklat nanti kan waktunya lama workshop kurikulum merdeka itu nanti kita lihat sejauh mana pemahaman Bapak Ibu guru terus penyerapannya bagaimana mungkin itu Pak Puji rencana terdekat saya. Memang
untuk kurikulum ini SMK harus wajib ikut Pak Gi? Atau mungkin bisa kita siapkan dulu tahun depan baru kurikulum atau pripun? Nah, itu Pak Puji. Kemarin saya juga ngobrol dengan kurikulum bersama operator. Tuntutan dari cabang dinas mengatasnamakan Dinas Pendidikan Provinsi itu kan kita tahun ajaran baru ini 2022-2023 yang kelas 10 ini kan harus menerapkan kurikulum merdeka Pak Puji. Tapi pada kenyataannya kemarin kurikulum itu memilihnya waktu mengisi apa itu yang online itu dipilihnya mandiri belajar. Nah, kalau mandiri belajar saya tanya operator itu di Dapodiknya ternyata belum bisa menerapkan kurikulum merdeka. Tapi sementara kepinginan cabang dinas sesuai instruksi dari provinsi harus diterapkan kurikulum merdeka. Saya juga sama kurikulum sama operator kemarin ya agak kebingungan ini diterapkan tahun ini atau tahun depan itu Pak Uci. Oke. Jadi memang ini instruksi ya Bapak G, instruksi dari cabang pimpinan gitu. Oh ya, G. Menurut Pak Imam dari sekilas tentang kurikulum merdeka, kita mampu enggak untuk melaksanakan tahun ini? Nah, kalau itu tadi permasalahannya kan banyak guru yang masih pola pikir lama. Mungkin karena pertama ya belum dapat ilmunya itu. Dapatnya ya sekilas-sekilas itu hanya beberapa guru saja. Terus kita kan berencana nanti 1 atau 2 minggu ini mengadakan workshop terkait kurikulum merdeka. Nah, setelah itu nanti setelah itu coba kita tidak lanjuti, minimal perangkat pembelajarannya lah sudah bisa menyusun atau belum. Nah, setelah kita workshop, terus kita coba tes di lapangan. Nanti kalau ternyata guru-guru sudah mampu, mungkin bisa kita mulai tahun ini, Pak Uci, tahun ajaran baru ini. Begitu, ya. Jadi yang panjenengan awal mulanya ini nanti di perangkatnya dulu, nggih. Perangkatnya harus siap. Sementara itu di perangkat gitu. pembelajarannya dulu. Di pendidikan itu, di pembelajaran itu kan tidak hanya perangkat Pak, mungkin ada bahan praktek atau modul-modul yang lain itu pribun juga belum ke sana mungkin. Sementara ini belum Pak, karena yaitu kan gurunya dulu yang harus siap, nanti gurunya yang merancang itu. Kita sebagai kepala sekolah kan hanya memfasilitasi mereka, karena mereka yang ada di ujung tombak penerapan kurikulum merdeka ini mereka ini yang bertemu dengan murid. Saya tidak berharap mereka nanti malah kebingungan, malah nggak jadi ngajar. Kan repot nanti Pak Puji, terus ngopi akhirnya, ngeluh gurunya. Wong kepala sekolah yang ngeluh kan ngopi, jenengan sumber piyambak, kepala sekolah SMK gitu seperti itu. Untuk yang, karena ini kan yang kelas 10 Pak G, untuk yang kelas 11, 12 sudah tidak ada masalah gitu tentang yang tahun ajaran baru ini. Ya, kelas 11, 12 kan masih kurikulum lama, kurikulum 2013 itu kan sudah berjalan seperti tahun-tahun yang lalu. Berarti ini rencana yang didiklatkan atau tadi nyuwun sewu ada diklat, terus ada mengundang pengawas juga nggih tadi, betul? Saya kira ada Pak Wong kemarin sudah ada pengawas, sudah ada perubahan nih Pak. Nanti malah anggarannya banyak Pak. Berarti narasumber mendatangkan narasumber gitu. Kita ambil saja rencana saya itu narasumber dari sekolah penggerak. Jadi dari sekolah penggerak itu kan tentu banyak potensi banyak punya guru penggerak dan pengajar praktek dan lain-lain yang terkait dengan guru penggerak tersebut, dan tentu mereka kan sudah hafal dengan kurikulum merdeka dan cara penerapannya. Mungkin itu yang kita undang sebagai pemateri nanti. Berarti nanti yang diklatkan atau di workshopkan. Kalau sekarang tuh Pak, nyuwun sewu, terkenalnya itu IHT Pak, Invoice Training. Mohon maaf. Ini berarti hanya yang guru-guru kelas 10 nanti. Betul. Gitu. Output yang diinginkan oleh panjenengan pripun Pak? Dari hasil IHT atau apa itu tadi? Dari workshop atau diklat nanti yang akan kita lakukan itu ya harapan saya guru-guru itu bisa menerapkan semua kurikulum merdeka. Kenapa? Karena hasil pertemuan saya di MKKS dan lain-lain ternyata
kurikulum merdeka itu bagus. Cuma kayaknya kalau menurut saya pribadi tidak bisa 100% nanti diterapkan di sini karena anak SMK itu kan isi otaknya banyak, Pak. Kalau gurunya siap tidak apa-apa, nanti kalau gurunya tidak siap, misalkan ngajar 10 anak dengan pola belajar yang berbeda. Nah, lagi-lagi kalau pusing, gurunya lari ke warung kopi tadi. Jadi masalah baru nanti. Oke. Jadi tadi ada perencanaan untuk diklat lagi atau IHT ya untuk itu. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, mungkin bisa ditarik garis lurusnya Pak tentang kurikulum merdeka itu dan persiapan untuk sekolah ini seperti apa? Jadi tadi soal yang saya bicarakan dengan Pak Puji, untuk penerapan kurikulum merdeka ini kita siapkan dulu gurunya. Nanti setelah gurunya siap, baru kita terapkan dan semoga itu bisa berhasil ya minimal 70% lah keberhasilan itu, tidak harus 100%. Nanti kan kita bertahap itu Pak. Mungkin itu kesimpulannya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas waktunya. Dari perbincangan ini kita ambil sekolah Bapak dengan persiapan nanti diklat atau IHT gitu nggih. Turun Pak Imam sudah bisa jadi partner coaching saya. Semoga apa yang diinginkan panjenengan ini bisa tercapai. Mungkin beberapa waktu ke depan gitu nggih. Iya, terima kasih Pak Puji. Mohon maaf saya langsung pamit ya setelah ini karena ada jadwal lain Pak Puji. Monggo diteruskan ngobrolnya dengan Pak Tik di ruangan saya, nggak apa-apa. Mumpung ruangannya terbuka ini. Monggo. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak Imam. Sampun Pak Tik. Terima kasih Pak Puji telah melakukan kegiatan ini sampai selesai Pak Puji. Mungkin saya mengkonfirmasi sedikit Pak Puji. Ya nggak menambah lah ya, isinya kita sharing saja. Sejauh ini kira-kira Pak Puji dalam melaksanakan coaching ini kalau diukur dalam performa gitu kira-kira bagaimana Pak Puji? Terima kasih Pak. Sudah sesuaikah, sudah selaraskah dengan kompetensi yang panjenengan ajukan tadi? Atau belum atau melebihi mungkin? Saya belum pede Pak. Kalau menilai saya tadi itu saya tidak berani banyak-banyak Pak. Mungkin angka 75 sudah cukup karena tadi saya masih bingung untuk mengantarkan Bapak Kepala Sekolah tadi tuh mau ngomong kesimpulan. Jadi akhirnya agak terjadi pertanyaan berulang-ulang tadi. Jadi gimana caranya itu mengarahkan untuk si coaching atau si tadi Bapak Kepala Sekolah tadi membuat kesimpulan sendiri itu yang jadi belum pede tadi Pak. Saya pikir bagus Pak, sudah bagus. Cuman ini kan masih tahap belajar Pak. Jadi kita semua tahap belajar. Semakin banyak berlatih, saya kira nanti kita dalam hal coaching ini maka akan semakin lancar lah, semakin meningkat, semakin bagus kompetensi coaching ini. Lalu mungkin kalau boleh tahu Pak, sejauh saya sudah mengamati Bapak itu sudah intinya pada dasarnya sudah oke lah, sudah bagus, sudah sesuai dengan, sudah selaras dengan kompetensi yang jenengan ajukan ke saya tadi sebelumnya. Mungkin yang perlu ditingkatkan ini Pak tadi, perlu dikembangkan lah. Mohon maaf tidak ditingkatkan tapi mengembangkan, perlu dikembangkan adalah di poin ini Pak, memotivasi coachingnya agar berbicara terbuka, itu yang masih ngunci kelihatannya, itu yang mungkin perlu dikembangkan Pak perlu dikembangkan sehingga akhirnya benar yang jenengan ceritakan tadi, ada pertanyaan berulang-ulang. Ada pertanyaan berulang itu akibat dari mungkin memotivasi si coachnya ini tidak mau berbicara secara jujur ini dan memicu pemantiknya mungkin yang
yang perlu dikembangkan lagi. Pada dasarnya tapi sudah bagus, Pak. Nah, kira-kira saya lanjutkan Pak Puji ya, mohon maaf. Sejauh ini adakah kira-kira terbayang niat untuk meningkatkan performa ini, Pak Puji? Iya, ya nanti maksudnya dengan latihan-latihan seperti ini nanti kami menjadi berpengalaman. Dan itu intinya kan itu, karena kan kesuksesan itu kan menjadi pengalaman. Dari pengalaman, ya kan. Kalau kita tidak pernah berani nyoba kan, tidak bisa. Seperti tadi saya sudah rencanakan seperti ini, alur seperti ini, tapi di belakang waktu mau mengarahkan kesimpulan ternyata kan harus berliku-likuan itu. Hebat, mantap. Itu yang kita harapkan bersama Pak Puji ya. Saya juga masih tahap belajar. Pak Puji juga tahap belajar. Mari kita bersama-sama sharing, bersama belajar demi meningkatkan kompetensi kita. Saya kira tidak ada perbedaan Pak Puji antara panjenengan dan saya, sama. Sama kita sebagai coci juga sebagai istilahnya coach ya, sebagai coach, dan kadang-kadang kita juga sebagai ini namanya supervisor. Jadi fungsi kita kadang-kadang juga sama. Jadi bagus Pak Puji tadi ke depannya akan meningkatkan performa di area ini, di sekolah ini dengan maksimal. Mungkin itu Pak Puji pertemuan kita hari ini. Mungkin di lain waktu. Intinya hari ini hebat, kita semua mantap, kita semua merasa bahagia dengan keadaan ini. Tadi Pak Imam juga gitu, orangnya sebagai kepala sekolah di sini orangnya juga berpikiran terbuka, saya kira. Tinggal jenengan nanti kembangkan cara membuka hatinya Pak Imam, jadi rayu-rayu dikit lah Pak, agar ketemu semua yang diharapkan. Jadi pas dengan yang dicita-citakan atau diinginkan. Lain kali ketemu lagi Pak Puji ya. Mungkin bulan depan kita PI lagi di sini dengan harapan nanti kita menjadi lebih baik, jenengan lebih sempurna, saya juga lebih baik lagi. Terima kasih, saya akhiri ya. Mohon maaf, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.